Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Wiwin Sri Adinda Banjarmahor Eskom MSC selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Proyek. Di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu diri kami dengan saya selaku moderator Aditri Agustia dengan rekan diskusi saya Mega Indah Utami, Rizko Parunadege, Sasabila Saidina Putri, Nawardiatul Fuadi. Langsung saja dengan mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan hasil diskusi proyek charter kami. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada project name, yang dimana di situ ada Sistem Informasi Koperasi Karyawan Studi Kasus Tikom Surabaya. Selanjutnya ada project number PRPL 2011X02 dan date 25 Oktober 2011, revision number 6.0. Yang pertama ada project description and goals. Bagian ini menjelaskan kebutuhan bisnis, kepentingan, dan masalah dari proyek. Misalnya sampai pada justifikasi proyek karena kebutuhan organisasi, kebutuhan customer, peningkatan teknologi, kebutuhan kebijakan, tujuan saving cost, maupun improvement proses. Apa sih project description itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan project description. Project description atau deskripsi project adalah ikhtisar tingkat tinggi tentang mengapa Anda melakukan proyek itu. Dokumen tersebut menjelaskan tujuan proyek dan kualitas esensialnya. Anggap saja sebagai elevator pitch yang berfokus pada apa dan mengapa tanpa menyelidiki bagaimana caranya. Sedangkan goals adalah tujuan atau tujuan yang kita tetapkan atau kita tahu kemana harus kita melangkah untuk melakukan proyek tersebut. Singkatnya, itu adalah goals itu sesuatu yang ingin kita capai atau yang kita miliki. Nah, pada era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat, apalagi informasi sekarang sangat cepat menyebar ke penjuru dunia. Jadi permasalahan tentu banyak dihadapi juga, semakin kompleks, yaitu pada bidang sehari-hari. Nah, di situ kita dituntut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan cepat untuk memberikan informasi sehingga melaksanakan pekerjaan itu bisa lebih optimal. Salah satunya itu memanfaatkan teknologi komputer. Jadi dalam sebuah kooperasi informasi sangat dibutuhkan untuk membantu mengambil kebijakan material dengan menggunakan komputer sebagai pengolah data. Koperasi Karyawan Stikom Surabaya merupakan suatu wadah usaha yang bertempatkan di kampus Stikom Surabaya. Nah, di perkembangannya sering dijumpai adanya kesalahan sebab kurang telitinya dalam perhitungan, sehingga terjadi kecurangan itu sangat mempengaruhi kinerja kegiatan koperasi tersebut. Jadi ada transaksi yang dilakukan menggunakan sistem yang masih manual. Meskipun data yang mereka olah itu belum cukup, belum banyak atau masih sedikit. Nah, keamanan dan pengolahan data pun diragukan kebenarannya karena tidak menutup kemungkinan adanya kecurangan yang disengaja maupun tidak sengaja. Jadi sistem yang selama ini diterapkan koperasi karyawan itu dengan menggunakan sistem simpan pinjam secara manual yang hanya berdasarkan pada catatan manual tertulis pada kertas. Maka untuk mempermudah sistem kerja koperasi tersebut, itu dapat dilakukan dengan sistem komputerisasi. Dari lain hal tersebut, anggota mereka merupakan sebuah unsur yang tidak boleh dilupakan dalam sebuah koperasi. Nah, proses simpan pinjam yang dilakukan dan dijalankan koperasi karyawan Stikom Surabaya itu tidak transparan dikarenakan yang masih manual tersebut dengan menggunakan pembukuan oleh bendahara koperasi. Anggota tidak dapat melakukan pengecekan akun. Untuk melakukan pinjaman anggota juga harus melakukan proses pengecekan pada bendahara dan memastikan bahwa dia dapat meminjam dan masih harus menunggu konfirmasi ketua dan bendahara hingga dapat menyelesaikan proses peminjaman. Nah, jadi aplikasi yang akan dibuat itu diharapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi pada koperasi Stikom tersebut
untuk pemakai. Ada daftar anggota, daftar pengurus, buku simpanan, cek saldo anggota, kas masuk, simpanan, sukarela, arsip potongan bulanan, form permohonan pinjaman, form permohonan anggota baru, form pengambilan pinjaman, dan perhitungan SHU. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai project description dan goals. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rizko Parunadeges. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang risk dan deliverable. Di sini risk kita tahu, jadi project Charter ini juga disertakan bagian untuk risiko utama ataupun bagian mempersiapkan kendala risiko proyek yang peristiwanya yang tidak pasti atau mungkin tidak terjadi selama proyek. Bertentangan dengan yang kita ketahui apa itu tentang risiko. Jadi risiko proyek ini dapat memiliki efek negatif atau positif pada kemajuan menuju tujuan proyek. Ini menjelaskan risiko-risiko yang mungkin terjadi di dalam pengerjaan proyek. Risiko dari sistem informasi koperasi karyawan ini telah diidentifikasi oleh manajer proyek akan menentukan dan menerapkan mitigasi. Jadi mitigasinya segala upaya untuk mengurangi risiko atau dari bencana pada sistem yang yaitu sistem informasi. Jadi risiko yang ini diperlukan strategi untuk menghindari ataupun sesuai untuk minimalkan kemungkinan risiko tersebut. Yang pertama itu adanya terjadi kebocoran data. Kebocoran data ini sangat dihindari jika kita ingin melakukan proyek dengan final yang sukses, karena suatu keadaan di mana data sensitif secara tidak sengaja terekspos ataupun terakses oleh pihak tidak sah, maka proyek yang kita lakukan dan menyebabkan kegagalan dan kerugian bagi proyek yang kita kerjai. Yang kedua adalah terjadian kepalsuan data akibat kesalahan manusia pada saat mengentri data. Dalam mengentri data ini harus teliti, anggota melakukan pekerjaannya untuk menjaga dan mengawasi bahwa setiap proses berjalan dengan baik. Namun tetap saja kesalahan ini disebabkan oleh manusia ataupun human error. Masih terjadi dan sering terjadi. Kesalahan ini memang suatu permasalahan yang selalu ada di setiap proses. Meskipun kesalahan akibat humor ini tidak bisa dihilangkan, namanya juga manusia, namun ada beberapa cara untuk bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Menangkap kesalahan lebih awal, yang pertama itu menangkap kesalahan lebih awal, memberikan pelatihan tepat. Jadi pelatihan tepat ini bagi karyawan yang bertugas memastikan jalan proses pada mesin atau membantu mengurangi kesalahan yang terjadi ketika kesalahan terjadi pada saat proses berlangsung. Seringkali masalah tersebut menyebabkan proses selanjutnya juga ikut terhambat, sehingga mesin atau fasilitas harus bekerja keras untuk menghentikan proses agar sumber masalah dapat ditemukan. Namun kesalahan yang besar itu, cara terbaiknya adalah segera menyelesaikan masalah tersebut sebelum terjadi masalah yang lebih besar lagi. Untuk menangkap kesalahan ini, fasilitas bisa mengandalkan proses mekanik untuk memeriksa hal-hal seperti pengukuran bagian ataupun kelainan lain dalam mereka untuk mendeteksi atau melibatkan orang yang dapat mendeteksinya. Untuk melihat secara objektif sehingga kesalahan bisa ditemukan lebih cepat, mengabatkan orang adalah cara terbaik untuk menangkap dan memperbaiki kesalahan segera mungkin. Yang ketiga adalah terjadinya bug pada saat proses perjalanan aplikasi yang tidak sesuai dengan caranya. Jadi biasanya dikerjakan oleh programmer dalam membuat aplikasi. Bug ini adalah error yang menyebabkan aplikasi atau software tak berjalan dengan semestinya, sehingga programmer harus mengontrol aplikasi agar berjalan dengan lancar. Yang ketiga di sini ada deliverables. Jadi deliverables ini adalah hasil kerja ataupun yang dihasilkan, yang diberikan kepada klien dan sponsor dalam sebuah pekerjaan yang dilakukan selama proyek berlangsung. Oleh karena itu, proyek hanya akan selesai ketika semua pihak telah menyetujui deliverable-nya, baik itu pihak stakeholder dan juga internal. Bagian ini menjelaskan dokumen-dokumen yang akan diberikan, yaitu meliputi ada SDPLN, ada SRS, ada SAD, dan test plan dan user documentation, serta hasil dari perencanaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang SDPLN. Jadi SDPLN ini adalah Software Development Plan, adalah sebuah dokumen yang membantu menerangkan tentang
bagaimana proses-proses perencanaan proyek yang terjadi berdasarkan proyek yang tengah diajukan dengan judul Sistem Informasi Koperasi Karyawan yang menjadikan pembahasan pada dokumen ini. Menjelaskan tentang gambaran proyek yang akan dibangun, serta penjelasan mengenai detail objek yang akan dibuat, organisasi perusahaan, menjelaskan struktur organisasi, peran serta tugas dari masing-masing, dari individu yang mempunyai relasi dengan sistem yang dibangun. Jadi manajemen proses yang akan menjelaskan tentang perkiraan estimasi waktu yang digunakan untuk pelaksanaan proyek, jadwal tahapan pelaksanaan proyek, dan juga perkiraan waktu proyek yang akan dirilis. Jadi tujuan dari pembuatan software development ini adalah gunanya memberikan informasi menggunakan sketsa membangun proyek yang sedang dibangun, sehingga saat proyek membaca dokumen ini, customer mendapatkan penjelasan detail dengan tujuan dan fungsi dari pembangunan proyek yang proyek ini, dan kelebihan yang didapatkan oleh perusahaan sebagai dokumen yang menjadi intisari atau blueprint dari perencanaan proyek dan yang mengarah. Yang kedua ada di sini SRS. Jadi SRS ini menjelaskan bagaimana kebutuhan pembuatan produk, yaitu kebutuhan spesifikasi yang terdiri dari kebutuhan fungsional. Termasuk di dalamnya ada input proses, ada output dari produk dan non-fungsional, yang menjelaskan apa yang akan dilakukan perangkat lunak dan bagaimana kinerjanya. Ini menjelaskan juga fungsional yang dibutuhkan produk untuk memenuhi sebuah kebutuhan pemangku kepentingan, yaitu bisnis ataupun pengguna. Kebutuhan antarmuka ini juga digambarkan dengan jelas di dalam dokumen ini, terdiri dari kebutuhan antar pengguna, yaitu hardware, menjelaskan kebutuhan yang harus menjalankan atau mengoperasikan aplikasi sistem. Kebutuhan antar software yang menjelaskan bagaimana cara pengguna interaksi dengan sistem, dan kebutuhan antar komunikasi. Jadi SRS ini adalah bagian dari fungsional dan non-fungsionalnya. Yang ketiga ada SAD. SAD ini itu menjelaskan tentang arsitektur proyek. Yang proyek perangkat lunak yang dikerjakan dokumen diantaranya berisi tentang overview dari dokumen ini sendiri, yaitu architectural presentation, architectural goals constraints, use case view, atau representasi fungsional dari proses logical view. SRS ini juga adalah suatu flow proses, yaitu secara umum membuat spesifikasi yang lebih rinci dari dokumen SRS. Yang terakhir yaitu TSTPLN yang meliputi tujuan-tujuan identifikasi informasi proyek dan dokumen perangkat lunaknya, daftar persyaratan yang diujikan untuk testing, merekomendasikan dan menjelaskan strategi penguji yang akan digunakan, serta identifikasi kebutuhan yang diperlukan serta daftar lampiran. Sekian dari penjelasan saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Rizko Parunadege. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabil Saidina Putri. Kepada Salsa, silakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang scope definition. Di scope definition ini adalah sebuah ruang lingkup proyek, yaitu membahas tentang batasan yang ada pada sebuah proyek dan sejauh mana batasan-batasan atau ruang lingkup suatu proyek ini ditentukan. Nah, jadi ruang lingkup atau batasan proyek ini sangat diperlukan dalam suatu proyek karena hal ini akan memberikan dampak pada faktor-faktor proyek lainnya, terutama yang menyangkut biaya dan waktu pengerjaan proyek. Nah, semakin besar skop atau ruang lingkup suatu proyek tersebut, maka secara umum akan semakin bertambah pula waktu pengerjaannya. Ini tentunya akan berdampaknya pada bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan. Jadi, di dalam kasus kali ini, batasan proyek ini adalah 4, yaitu yang pertama tidak membahas tentang penggajian pengurus. Hal ini itu dilarang membahas dalam proyek kali ini. Lalu yang kedua ada tidak membahas tentang pembuatan jurnal atau GL. Yang ketiga ada tidak membahas tentang pembuatan neraca. Dan yang terakhir yaitu tidak membahas tentang penjualan pembelian pada front store cop card. Lalu selanjutnya ada
kebutuhan fungsional. Jadi kebutuhan fungsional ini adalah jenis kebutuhan yang berisi tentang proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional ini juga diberisikan tentang informasi-informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan oleh sistem. Jadi yang kebutuhan yang harus ada dan wajib ada di dalam sistem yang akan dibuat ini adalah yang pertama, sistem harus dapat melayani dan memenuhi kebutuhan cek saldo anggota, transaksi simpan pinjam koperasi, angsuran, dan bunga. Terus yang kedua ada sistem harus dapat mempermudah dan melayani pendaftaran dan validasi keanggotaan. Yang ketiga, sistem harus dapat menangani laporan pembagian SHU. Yang keempat, sistem harus dapat mempermudah pengurus dalam memproses dan melakukan kegiatan secara transparan, jelas, cepat, tepat, dan akurat. Lalu yang kedua ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini yang menggambarkan bagaimana sistem bekerja ke depannya. Biasanya dalam menentukan kebutuhan non-fungsional ini tidaklah mudah karena harus mengerti karakteristik dari batasan dari sistem tersebut. Jadi apa aja itu dia? Yang pertama, kebutuhan fungsional ini itu bersifatnya tambahan. Namun demikian, kebutuhan non-fungsional ini sebaiknya dipenuhi karena akan sangat memenuhi apakah sistem ini akan digunakan oleh user atau tidak. Nah, kebutuhan non-fungsional ini dapat dikategorikan berdasarkan pieces framework-nya. Nah, yang pertama itu berdasarkan performanya. Sistem ini biasanya diharapkan dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan. Jadi semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, maka semakin banyak pendapatan yang akan dapat dihasilkan. Lalu yang kedua ada kebutuhan non-fungsional berdasarkan information dari pieces framework-nya. Ini itu berupa terintegrasinya sebuah data, di mana sistem yang baru juga diharapkan dapat mencegah terjadinya redundance data dan dapat menjaga akurasi dan konsistentasi data. Hal ini itu digunakan agar dapat mencegah adanya kesalahan penginputan data tamu dan pengolahan data transaksi. Lalu ada kebutuhan non-fungsional dari segi pengontrolan sistem yang digunakan oleh user. Jadi user ini juga membutuhkan segi pengontrolan agar dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan dari pihak manajemen tingkat atas dalam waktu yang sangat singkat dan cepat. Karena itu untuk meningkatkan reliabilitas sistem. Jadi sistem ini juga diharapkan memiliki backup data. Kenapa? Karena backup data itu diperlukan jika server down. Misalnya ketika mati lampu atau mati aliran listriknya. Jadi dengan adanya backup data ini, akses data tidak akan berhenti apabila server sedang down. Lalu hal itu juga dapat menjaga keamanan dari data-data yang kita simpan, terutama untuk data yang bersifat konfidensial. Lalu yang terakhir ada kebutuhan dari segi efisiensi, yaitu sistem ini diharapkan dapat mempercepat dalam pengaksesan data dan mempermudah pihak anggota dalam mengetahui kondisi akunnya dalam koperasi dari proses yang harus dilakukan. Selanjutnya ada kita bahas tentang Project Militones. Ini Project Militones ini biasa digunakan untuk mempermudah estimasi waktu penyelesaian pekerjaan. Dengan adanya Militones ini, biasa para pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan durasi atau waktu yang sudah ditentukan. Yang pertama itu di dalam Project Militones ini ada Project Start. Nah, Project Start ini kapan project akan dimulai. Jadi di sini targetnya tanggal 21 bulan 9 tahun 2011. Project dimulai pertama kalinya. Lalu yang kedua ada Complete Solution Analysis. Complete Solution Analysis ini adalah seorang analis di mana kamu dapat menganalisis suatu struktur database dan memahami integritas sistem. Tentunya semua yang dilakukan peran analis ini adalah untuk membantu bisnis mencapai tujuan yang diinginkan. Dan target date-nya itu pada tanggal 4 bulan 10 tahun 2011. Lalu yang ketiga ada Complete Solution Design. Complete Solution Design ini adalah suatu profesi yang bertanggung jawab atas desain sebuah aplikasi atau layanan dalam perusahaan atau dalam sistem, dan biasanya profesi ini masuk ke dalam tim development. Desain solusi ini hadir di dalam beberapa format, termasuk diagram batang, visualisasi interaktif, garis waktu, diagram air terjun, dan diagram komdo.
Tapi biasa format yang paling umum digunakan adalah diagram alur. Lalu selanjutnya adalah complete solution with software. Jadi complete solution with software ini adalah biasa digunakan secara luas untuk merancang peralatan sehingga produk akhir akan sedekat mungkin dengan spesifikasi desain tanpa memerlukan proses modifikasi yang mahal lagi. Lalu ada di situ targetnya pada tanggal 13 bulan 11 tahun 2011. Lalu selanjutnya ada complete solution simulation dan testing. Di sini para pekerja akan melakukan simulasi dan testing pada perangkat lunak tersebut. Lalu dan targetnya yang dilakukan itu sampai pada tanggal 20 bulan 11 tahun 2011. Lalu ada complete installation software. Nah, di complete installation software ini maka para sistem akan mencoba menginstalasi software yang akan digunakan untuk melakukan aplikasi informasi ini. Jadi biasanya untuk melakukan mengecek informasi koperasi karyawan ini biasa dia menggunakan software. Nah, jadi ini makanya dengan adanya installation software ini di sini maka para pegawai akan melakukan pengecekan secara menyeluruh apakah aplikasi ini dapat digunakan atau tidak. Nah, ini itu target date-nya pada tanggal 1 bulan 12 tahun 2011. Lalu yang terakhir ada project complete. Project complete ini adalah kapan project ini akan selesai secara keseluruhan dan bisa digunakan secara baik dan benar itu pada tanggal 3 bulan 12 tahun 2011. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan saya, Salsabil Saidina Putri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mega Indah Utami. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian 6, budget summary atau ringkasan anggaran. Pada bagian ini menjelaskan pembiayaan pajak secara ringkasan ataupun mencangkup jumlah yang dianggarkan, pembebanan total transaksi dan saldo anggaran secara online dengan BCR yang dicetak. Rangkuman anggaran ini terdiri dari beberapa komponen. Di sini ada project komponen. Yang pertama ada survei dan analisa. Itu biayanya sebesar Rp3.750.000. Yang kedua, di sini ada desain dan implementasi sistem. Biayanya sebesar Rp23.050.000. Yang ketiga, di sini ada biaya lisensiasi. Biayanya sebesar Rp7.500.000. Yang keempat, di sini ada training aplikasi. Yang biayanya sebesar Rp5 juta. Dan terakhir ada biaya dokumentasi yang sebesar Rp5 juta. Jadi total dari komponen cost atau biaya komponen ini sebesar Rp40.300.000. Sini bagian 7, pada bagian 7 di sini itu ada assumptions, constraints, and defendants. Pada bagian ini menjelaskan hal-hal yang mendukung sistem batasan ataupun ketergantungan dengan sistem yang lain. Bagian 7 di sini disebarkan sistem yang terkait proyek, batasan apa yang digunakan, ketergantungan dengan sistem lainnya dalam proyek. Dalam sistem ini dapat dijabarkan asumsi-asumsi dari proyek ini adalah yang pertama, survei dan hari bekerja dilakukan selama 1 minggu yang terdiri dari 5 hari atau hari Sabtu dan Minggu yang tidak dihitung. Yang kedua, biaya telah ada di dalam akun yang jelas dan sudah ada di Koperasi Karyawan Stikom Surabaya. Batasan-batasan untuk sistem ini, untuk sistem proyek ini adalah yang pertama di sini user ini adalah pengguna dari aplikasi sistem informasi koperasi kepegawaian.
yang hanya bisa melihat laporan dan biodata. Dan kedua, yang terakhir, sini itu ada admin. Ini adalah orang yang memegang aplikasi tersebut yang dapat melakukan insert, update, dan delete data. Sekian presentasi dari saya lanjutkan kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan proyek organizasional struktur. Bagian ini berisikan daftar anggota, tim atau kelompok beserta fungsi dan tugas-tugasnya di dalam tim atau kelompok proyek ini. Dan mengenai makna proyek organisasional struktur ini, ialah struktur organisasi di mana perusahaan mengatur organisasinya di sekitar tim khusus yang bekerja pada proyek tertentu. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu function, name, dan role. Dan untuk bagian pertama itu, project manager yang bernama Kristono Sugiarto, dan role-nya menjadwalkan pelaksanaan dan manajemen proyek, memantau kinerja proyek pelaksanaan dari analisis sampai implementasi, kemudian membuat dokumen SDLN yang mendefinisikan rencana proyek. Dan bagian yang kedua itu sistem analis yang bernama Farid Ardi. Untuk role-nya menganalisa proses bisnis dalam koperasi, mendefinisikan prosedur yang ada dalam sistem, membuat dokumen flow, sistem flow, membuat dokumen SRS yang mendefinisikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Dan untuk bagian yang ketiga itu terdapat sistem desain bernama Edi Nur Susanto. Dan untuk role-nya membuat rancangan sistem dengan HIPPO dan DFD, kemudian membuat basis data dan IRD atau Entity Relational Diagram, kemudian membuat dokumen SAD yang mendefinisikan arsitektur sistem. Selanjutnya programmer bernama Nilam Sansitasari, role-nya membuat aplikasi yang telah dirancang dan direncanakan. Kemudian sistem testing, yaitu bernama Dedi Suharyanto. Dan untuk role-nya membuat test plan untuk implementasi sistem. Kemudian sistem documentation, itu bernama Richard Hendrawan. Rule-nya kontrol keselarasan dan kelengkapan seluruh dokumen. Dan kemudian ada project authorization. Bagian ini berisikan persetujuan atau otoritas project yang disahkan oleh project manager dan project sponsor. Makna lain dari project authorization ini ialah proses umum untuk memverifikasi proyek yang diusulkan untuk inisiasi dan pengembangan lebih lanjut. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek tersebut layak dan hemat biaya, sehingga dapat melalui tahap inisiasi dan dilanjutkan ke tahap perencanaan. Ini melibatkan pemangku kepentingan utama dalam peninjauan dan analisis proyek untuk memastikan proyek ini layak untuk dimulai. Di sini ada by Project Manager, yaitu Kristono Sugiarto, date 25 Oktober 2019. Dan yang kedua, by Project Sponsor, Anji Sukmaji, Eskom MENG, date 28 Oktober 2011. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Wardiyatul Fuadi. Sampai di sini saja presentasi dari kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.